Welcome, selamat datang di pemuritan hari ini. Saudaraku, saya mau bagikan satu sharing firman Tuhan. Judulnya adalah The Power to Take Action. Jadi kuasa mengambil tindakan. Kuasa untuk jadi pelaku firman. Nah, penting sekali untuk kita bukan hanya mendengar firman, tapi juga jadi pelaku firman. Bukan hanya belajar firman, membaca firman, tapi lebih dari itu, jadi pelaku firman. Anda harus ngerti bahwa pewahyuan yang hebat tanpa take action, kalau tidak disertai dengan jadi pelaku firman, pewahyuan pun jadi sia-sia. Anda boleh mendapatkan rema yang luar biasa, janji Tuhan yang hebat, rencana Tuhan boleh luar biasa dalam hidup saudara. Tapi kalau kita tidak komit untuk take action, tidak komit untuk mengambil tindakan, memperjuangkan rema itu, memperjuangkan janji Tuhan itu, bersedia bayar harga untuk menggenapi rencana Tuhan itu, maka nggak peduli seberapapun hebatnya janji Tuhan, rencana Tuhan, rema Tuhan itu akan menjadi sia-sia dalam hidup kita. Itu sebabnya penting sekali untuk kita menyadari the power to take action. Kuasa mengambil tindakan jadi pelaku firman. Nah, ibaratnya kalau saudara mau lulus, kemudian mendapatkan gelar sarjana, maka sebagai mahasiswa, saudara harus komit untuk apa? Untuk ikut kelas. Terus kemudian komit untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Bukan itu saja, kita harus komit untuk melakukan dan mengerjakan semua homework kita. Semua tugas rumah kita harus kita selesaikan semuanya. Kita harus komit mempersiapkan diri kita, belajar sebaik mungkin, mengikuti ujian. Terus kemudian kita harus lulus ujian. Semua persyaratan itu harus kita penuhi, baru kita bisa lulus, baru kita bisa dapat gelar. Jadi belajar saja nggak cukup. Oke, saudara, hanya attending class, Anda hanya ikut kelas saja, itu tidak membuat saudara punya gelar sarjana. Harus diikuti dengan take action. Harus diikuti dengan berjuang. Semua homework, semua PR, tugas harus Anda selesaikan. Semua ujian saudara harus lulus. Anda harus menghadapi semua rintangan, melalui semua kesulitan itu, mengerjakan semua yang harus Anda kerjakan. Baru saudara bisa lulus dan saudara dapat gelar sarjana. Ya, jadi kita harus ngerti the power of take action. Kuasa mengambil tindakan jadi pelaku firman menentukan apakah pewahyuan itu akan menjadi realita dalam hidup kita. Apakah rema firman itu akan jadi daging dalam hidup kita. Apakah janji Tuhan yang hebat itu akan kita alami dan nikmati dalam hidup kita. Itu semua dipengaruhi oleh komitmen kita take action. Jadi pelaku firman, memperjuangkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan itu atau tidak di dalam hidup kita. Saya bacakan buat saudara Lukas 6 ayat 46. Ini perkataan Tuhan Yesus. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi ternyata buat Tuhan yang paling penting itu melakukan apa yang Dia katakan. Melakukan apa yang Dia firmankan. Jadi yang berkenan buat Tuhan, yang dihitung, yang dinilai oleh Tuhan, itu bukan sekedar kita berseru Tuhan, Tuhan. Bukan sekedar kita belajar dan mendengar firman. Tetapi seberapa komitmen kita untuk take action. Seberapa komitmen kita jadi pelaku firman, memperjuangkan janji Tuhan itu, memperjuangkan rencana Tuhan itu, memperjuangkan rema Tuhan itu di dalam hidup kita. Mari kita lanjutkan pembacaan kita tadi di Lukas 6 sekarang ayat 47 sampai 49. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Anda perhatikan ya, mendengarkan serta
melakukan. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi dia kerja kan? Dia menggali dalam-dalam, kemudian meletakkan dasarnya di atas batu. Dia nggak cari mudah, dia nggak cari jalan pintas. Dia fight, dia berjuang, dia take action, dia membangun fondasi yang kokoh. Ya, kita lanjutkan. Ketika datang air bah, karena akan ada yang namanya tantangan akan datang dan banjir melanda rumah itu. Jadi akan ada tantangan, akan ada serangan, akan ada rintangan. Setiap kali Anda terima janji Tuhan, rema Tuhan, ya Anda harus ngerti yang namanya iblis tidak akan tinggal diam. Yang namanya kerajaan kegelapan tidak hanya akan berpangku tangan, tapi akan terjadi yang namanya rintangan dan tantangan. Nah, ditulis begini. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Oke, jadi Anda bisa melihat ya. Jadi rintangan itu harus dilalui dulu. Harus pass the test dulu. Harus lulus ujian dulu. Ya, rumah itu jadi kokoh dan kuat. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku. Anda harus ngerti loh. Ini yang kedua, orang yang juga mendengar. Orang yang membaca. Orang yang belajar firman. Oke. Tetapi tidak melakukannya. Jadi sama-sama mendengar. Yang pertama tadi melakukan. Komitmen take actionnya tinggi. Tapi yang kedua ini tidak melakukan. Jadi ngertinya banyak, dengernya banyak, bacanya banyak, ngertinya banyak, tapi tidak melakukan, tidak take action, tidak jadi pelaku firman. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Perhatikan, jadi orang ini nggak ada action untuk membangun dasar yang kokoh. Jadi asal saja. Memperlakukan firman-Nya asal. Pokok yang penting dengar. Tapi nggak sungguh-sungguh komit memperjuangkan firman itu. Ya, lihat Yesus ngomong begini. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Oke, jadi semua yang sudah dia bangun jadi sia-sia. Seperti itu orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Semua yang dia dengar, semua yang dia pelajari, semua pengetahuan yang dia miliki, semua pewahyuan yang hebat, semua rencana Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa yang sebenarnya dia alami jadi sia-sia. Ya, dia tidak bisa nikmati. Rumahnya roboh. Firman yang dia terima itu remanya jadi sia-sia. Kenapa? Karena tidak komit jadi pelaku firman. Coba saudara renungkan. Bukankah itu yang dialami oleh bangsa Israel? Generasi Musa. Kita semua tahu bahwa mereka mendapat janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian bagi mereka. Tuhan berjanji akan menyertai mereka. Kalau mereka mau berjuang, Tuhan menyertai mereka. Tuhan akan membuat perjuangan mereka berhasil. Tuhan akan berperang bersama dengan mereka. Dan mereka mengalami kemenangan gilang gemilang. Masalahnya ketika mereka melihat tantangan yang besar. Ketika mereka melihat penguasa tanah Kanaan itu adalah raksasa-raksasa yang besar. Jadi mereka harus angkat senjata, harus perang menghadapi resiko yang besar. Menghadapi masalah dan bahaya yang besar. Yang jadi masalah adalah bangsa Israel generasi Musa ini tidak punya komitmen to take action. Gak ada komitmen untuk memperjuangkan rema Tuhan itu. Memperjuangkan janji Tuhan itu. Tidak diragukan janji Tuhannya. Tidak diragukan penyertaan Tuhannya. Tapi merekanya yang tidak mau take action. Merekanya yang gak mau berperang. Merekanya yang gak mau ambil resiko. Merekanya yang gak mau angkat pedang dan kemudian berjuang. Dan gara-gara tidak mau take action, akhirnya mereka kehilangan tanah perjanjian. Mereka nggak dapat. Yang Tuhan sudah janjikan mereka nggak dapat. Bahkan mereka binasa di padang gurun. Jadi sangat mungkin ada orang-orang yang sebenarnya dalam hidup mereka Tuhan punya rencana besar.
Orang-orang itu dapat rema yang luar biasa, pewahyuan yang hebat, ya, dan ada janji-janji Tuhan yang menakjubkan, yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka. Tapi karena mereka nggak punya komitmen yang kuat untuk take action, mereka nggak mau fight, memperjuangkan rema Tuhan itu, memperjuangkan janji Tuhan itu, baru menghadapi tantangan sedikit, rintangan sedikit, kesulitan sedikit, cepat menyerah. Ya, mereka baru melihat ada tantangan besar, mereka sudah nggak berani maju, nggak berani fight, nggak berani ngotot, nggak berani berjuang. Yang seperti itu, saya mau ngomong sama saudara, ya, apa yang Tuhan janjikan, mereka tidak bisa mendapatkan. Mereka tidak mungkin menerima. Kenapa? Karena tanpa komitmen to take action, janji Tuhan, rema Tuhan, hal-hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka jadi sia-sia. Sebaliknya, bangsa Israel generasi Yosua. Jadi ini generasi yang kedua yang keluar dari Mesir. Ya, mereka mendapatkan janji Tuhan yang sama. Mereka mendapatkan penyertaan Tuhan yang sama, pengurapan Tuhan yang sama, semuanya sama dengan bangsa Israel generasi Musa. Tapi hebatnya, bangsa Israel generasi Yosua ini punya komitmennya to take action. Mereka ini pelaku firman. Mereka ini mau komit memperjuangkan firman Tuhan itu. Ketika mereka maju ke Yeriko, mereka melihat temboknya begitu besar, ya, dan kemudian semua pintu tertutup. Nah, Anda harus ngerti loh, ketika Anda memperjuangkan rema Tuhan, janji Tuhan, itu jangan pernah berpikir, ya kalau semuanya lancar pastilah kehendak Tuhan. Anda harus ngerti, buat bangsa Israel generasi Yosua, waktu mereka mau dapetin tanah perjanjian, berarti itu tanah sudah dijanjikan. Tapi yang mereka alami, semua pintu tertutup. Nah, kalau Anda ngalami kayak gitu, apa kesimpulan saudara? Kalau kesimpulan saudara, wah, karena semua pintu tertutup, berarti ini bukan rencana Tuhan. Maka kita nggak akan bisa mendapatkan apa yang sebenarnya sudah Tuhan janjikan. Lihat, bangsa Israel generasi Yosua, mereka tahu janji Tuhan itu. Tapi sekarang semua pintu tertutup, temboknya besar, rintangannya besar. Hebatnya mereka tidak menyerah. Mereka ngotot. Mereka memperjuangkan janji Tuhan itu. Mereka maju berperang. Mereka mau bayar harga. Mereka mau angkat pedang. Mereka mengambil resiko yang besar. Mereka berjalan dengan iman. Mereka melakukan semua yang harus mereka lakukan. Jadi pelaku firman. Jadi orang-orang yang komit memperjuangkan janji Tuhan itu. Dan karena itu, Tuhan menyertai mereka. Karena itu ada urapan Allah, kuasa Tuhan yang bermanifestasi, membackup mereka. Itu sebabnya kemenangan demi kemenangan mereka bisa dapatkan. Yeriko mereka kalahkan, Ai mereka ambil alih. Dan setiap peta, setiap wilayah di tanah Kanaan mereka bisa dapatkan semua yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Karena mereka komit to take action. Mereka komit untuk mengambil tindakan. Jadi hari ini saudara harus sadar, ada berkat Tuhan tertentu, wilayah tertentu, tanah tertentu, rumah tertentu, ya, janji Tuhan tertentu yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup saudara, dan itu tidak diragukan. Tapi Anda dan saya hanya bisa dapatkan itu kalau kita punya komitmen yang cukup untuk memperjuangkan, tidak peduli seberapapun harganya, kita fight, kita berjuang, kita kerahkan seluruh daya, upaya, iman, doa, dan perjuangan kita. Ketika Anda lakukan itu, engkau jadi pelaku firman, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan menyertai dan setiap janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara. Jadi penting sekali buat kita punya yang namanya unwavering commitment. Komitmen yang tidak tergoyahkan. Komitmen yang tidak tergoncangkan untuk kita memperjuangkan rema Tuhan. Sekali Anda dapat rema Tuhan, Anda harus punya komitmen to take action. Sekalipun ada rintangan, ada serangan, ada banjir, ada air bah, melanda apapun itu namanya. Ada raksasa besar, ada tembok Yeriko. Tapi saya mau ngomong sama saudara, apapun rintangan, masalah, jangan pernah menyerah. Jangan gampang menyerah. Jangan cepat menyerah. Ayo bangkit dan fight. Ayo bangkit dan berjuang.
Kalau Anda berjuang dengan segenap hati, saya percaya kuasa Tuhan akan menyertai saudara sampai di titik tertentu. Breakthrough pasti terjadi. Terobosan pasti terjadi. Rencana Tuhan yang besar bisa digenapi dalam hidup saudara. Janji Tuhan yang indah bisa Anda nikmati dalam hidup saudara. Semua tanah perjanjian, rumah perjanjian, anak perjanjian, jodoh perjanjian, berkat perjanjian, Anda bisa nikmati dan terima sepenuhnya karena saudara komitmen to take action. Anda jadi pelaku firman, memperjuangkan rema Tuhan. Jadi ini yang saya sebut sebagai the power to take action. Kuasa untuk mengambil tindakan, jadi pelaku firman. Ya, dalam hidup saya sendiri, saya tuh banyak belajar firman Tuhan dari Pak Obaja, dari Pastor David Oyedepo, dan Pastor I.E. Adeboye. Ini 3 hamba Tuhan yang luar biasa sekali, ya. Cuma saya perlu mengakui sama saudara, sampai dengan saat ini, kalau dibandingkan sama mereka, rasanya saya masih jauh sekali, ya. Kenapa? Karena saya tuh melihat komitmen mereka jadi pelaku firman di bidangnya mereka masing-masing itu luar biasa. Ya, saya belajar banyak dari Pak Obaja tentang kasih. Karena yang terbesar dari semuanya itu kasih. Dan gembala kita, bapak rohani kita, sekaligus papa saya secara jasmani, ini benar-benar, ya, Anda bisa melihat bagaimana kasih agape itu didemonstrasikan melalui kehidupannya. Ya. Terus saya juga belajar banyak tentang supernatural living, tentang kehidupan supernatural dari Pastor E.A. Adeboye. Ini orang yang luar biasa sekali, berjalan di dalam roh, berjalan bersama dengan Roh Kudus, berjalan dengan supernatural, itu ajaib sekali. Saya juga belajar banyak dari Pastor David Oyedepo tentang hikmat Tuhan, tentang perjanjian-perjanjian Tuhan. Itu orang ini luar biasa. Wisdom of God, hikmat Allah yang terpancar dalam hidupnya itu luar biasa. Dan melalui hamba-hamba Tuhan ini, saya belajar begitu banyak. Cuma masalahnya saudaraku, ya, bagaimana yang sudah saya pelajari itu bisa saya nikmati manfaatnya dalam hidup saya bisa ngalami seperti yang mereka alami, itu ditentukan oleh seberapa komitmen saya to take action, untuk mengambil tindakan jadi pelaku firman semua rema yang saya pelajari dari hamba-hamba Tuhan itu. Ya, itu sebabnya sejak dari awal tahun ini Tuhan mulai banyak bicara di dalam hati saya. Ya, yang mana saja yang sudah saya pelajari, tapi saya belum kerjakan, saya belum lakukan. Yang mana saja dari firman Tuhan yang saya sudah terinspirasi, saya pernah termotivasi, akan tetapi sampai dengan sekarang saya belum take action dengan segenap kekuatan, dengan konsisten, atau mungkin cuma sesaat saja, setelah itu pudar lagi. Ya, tadinya ya semangat jadi pelaku firman. Tapi ternyata cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, setelah itu berhenti lagi. Ya, saya mulai evaluasi yang mana saja firman Tuhan yang sudah saya khotbahkan sendiri, tapi saya belum lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ternyata semuanya itu sangat menentukan sejauh apa kemajuan saya. Apakah saya bisa mengalami yang Obaja alami, yang Pastor Adeboye alami, yang Pastor David Oyedepo alami apa tidak. Itu ditentukan oleh level komitmen untuk saya jadi pelaku firman. Dan saya mendapati sementara saya meningkatkan komitmen saya jadi pelaku firman, satu demi satu, dari hasil evaluasi saya mulai praktekkan, saya mulai lakukan, saya praktekkan, saya lakukan, saya konsisten. Dan saya bersaksi sama saudara, benar-benar saya nikmati setiap janji Tuhan. Apa yang mereka alami juga mulai saya alami, dan itu terjadi manifestasi kuasa Tuhan, itu nyata, dan firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau mereka bisa alami itu, saya bisa alami. Kalau saya bisa alami, saudara juga bisa alami. Karena itu saya ajak saudara, ayo kita evaluasi dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari, katakanlah di tahun ini, seberapa yang sudah Anda lakukan. Ya, di bulan Januari kita belajar tentang hidup bersama dengan Roh Kudus. Pertanyaan saya, seberapa saudara sudah
menghidupi firman itu. Memperjuangkan dan membangun hidup saudara dari firman Tuhan itu bergaul intim dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Ya, masuk di dalam fellowship bersama dengan Roh Kudus. Seberapa Anda sudah lakukan? Atau jangan-jangan itu hanya sekedar firman yang bagus, tapi nggak benar-benar ada komitmen yang menyertainya dalam hidup kita jadi pelaku firman. Kita di bulan Februari sudah belajar tentang the covenant of blessing, perjanjian berkat, dan banyak detailnya di sana. Pertanyaannya, sudahkah kita komitmen untuk jadi pelaku firman? Untuk take action dengan konsisten dalam hidup kita. Karena orang kalau cuma belajar tapi nggak benar-benar jadi pelaku firman, saya mesti ngomong apa adanya sama saudara, ya. Yesus sendiri yang katakan seperti orang yang membangun rumah tapi di atas tanah yang nggak ada dasarnya, paling rintangan sebentar sudah roboh. Ya, artinya sia-sia. Semua rema yang Anda pelajari, semua firman yang Anda ketahui sia-sia kalau tidak disertai dengan take action. Jadi pelaku firman. Jadi Anda teliti dari perjanjian berkat itu, yang mana yang sudah, yang mana yang belum. Terus yang belum, Anda ambil komitmen jadi pelaku firman. Sepanjang bulan Maret, kita belajar tentang the covenant of peace. Perjanjian damai. Mari kita teliti satu persatu dalam hidup kita. Yang mana yang kita sudah ketahui, tapi belum kita kerjakan. Jadi hari ini ambil komitmen. Setiap firman Tuhan bukan cuma sampai di otak kita. Bukan cuma sampai di telinga kita. Tapi sampai tangan kita mengerjakannya. Sampai hati kita menyala-nyala dan berkobar-kobar. Kaki kita, tangan kita, seluruh tubuh kita memperjuangkan dan mengerjakan rema Tuhan itu. Saya percaya sementara Anda commit to take action, Anda akan melihat Tuhan membackup saudara dengan kuasanya yang ajaib, dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Oke? Nah, sekarang yang terakhir, saya juga mau tantang saudara untuk komitmen. Komitmen apa? Melayani Tuhan. Untuk komitmen apa? Jadi saksi Kristus. Untuk komitmen apa? Komitmen untuk mengembangkan kelompok sel saudara. Jadi KKS. Jadi saya ajak saudara jangan cuma punya kerinduan bersaksi, tapi mulai ambil langkah sungguh-sungguh bersaksi. Jangan sampai cuma kita sampai di tahap doa saja untuk menyelamatkan jiwa, tapi benar-benar ambil langkah-langkah untuk menyelamatkan jiwa. Saya percaya firman Tuhan berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi hari ini saya ajak saudara bukan cuma mengaminkan, bukan cuma setuju, tapi take action. Cari kerajaan Allah, layani Tuhan, bersaksi, selamatkan jiwa-jiwa. Jadi KKS, jadi ketua kelompok sel, kembangkan, lipat gandakan kelompok sel saudara. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, rencana Tuhan digenapi, janji Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Saudara ikuti doa saya. Angkat tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, mulai saat ini aku komit untuk jadi pelaku firman. Mulai sekarang aku komit untuk take action. Aku mau untuk jadi saksi Kristus. Mulai sekarang, aku mau memberitakan Injil. Aku mau memberitakan kabar baik. Aku mau berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa. Bukan lagi hanya kerinduan, tetapi komitmen. Tetapi tindakan nyata. Pakai aku Tuhan. Urapi aku Tuhan. Untuk jadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saya percaya sementara Anda benar-benar komitmen dan Anda melangkah jadi saksi Kristus, menyelamatkan jiwa-jiwa, saya yakin kuasa Tuhan akan menyertai saudara. Semua yang sudah dijanjikan firman Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Oke, kalau Anda diberkati, Anda bisa subscribe di channel CSM, dan saudara bisa sharekan firman ini kepada pelayan Tuhan yang lain, jemaat kita,
atau teman saudara siapapun juga ya, supaya mereka bisa dibangun imannya benar-benar bukan cuma ngerti firman tapi mengalami penggenapan firman itu real, nyata di dalam kehidupan mereka dan tentunya kehidupan saudara juga. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Amin.